Aduh, kita ketemu lagi nih. Kita ketemu lagi. Kenapa openingnya tak kita bikin kayak gitu aja? Oh, Yang ada kayak jin, bukan kayak jin asap gitu. oh, Pus, terus tiba-tiba kita muncul, pus gitu. kemampuan editor kurang. Kita tak punya editor ya. Editor CapCut kurang. Oh ya, editor CapCut ya. Kita ngide cuma pakai CapCut Iya. ya. Hmm. Tapi sebetulnya bisa, tapi kayaknya kemampuannya masih kurang. Kurang explore ya, Pak. Hmm. Ngomong-ngomong, sekarang kau apa pakai tudung gitu tuh? Aku ingat ini, ingat ingat cerita ini, gadis bertudung merah tuh. Ini namanya abang-abang bertudung hitam. Oh, abang-abang bertudung hitam. Ya, kalau gadis bertudung merah, Hmm, ya kan, itu sebetulnya serigala kan. bukan dia serigala, Iya, oke, diburu dia serigala. diburu serigala. Ah, Nah, berarti kalau kau diburu apa? diburu rar. Aku udah lama tak dengar sound itu ya. Itu kemana sih Dilan yang rar tuh? Tahu. Memang apa hal-hal famous itu cepat berlalu. Iya, iya. Tren Tren itu. ya, tren Ya, ya. iya. Kita bukan bilang famous, berarti Iya, tren ya. tren itu Ya, salah iya. satu tren. Dia sangat cepat berlalu ya tren. Ini ini cuma kebutuhan kamera aja sebetulnya. Maksudnya tuh rambutnya jelek kan karena baru bangun tidur. Kita kan Oke. shoot malam. Jam Jadi 12 ya, ya, jam 12 ke jadi atas kita shoot ya. kalau baru bangun Mm-mm. tidur jadi kayak pakai ini tidak usah ngurus rambut, langsung swag. Oh, jadi langsung strike. Jadi langsung langsung bagus kalau Iya, dilihat iya. depan kamera. Ini tapi look kau hari ini kayak pekerja. Jadi Ya. aku tertarik untuk membahas kerja. Oke, Nah, anjay. Silakan, silakan. Ya, nah, karena ya, ini gimana? kayaknya lu kan terlalu rapi ya, terlalu rapi pakai kacamata, pakai kemeja, walaupun kemeja flanel ya. Iya, walaupun Sebetulnya kemeja anak gunung. iya, anak gunung. Sebetulnya kan kalau kemeja flanel itu banyak banyak digunakan untuk pertanian kan. Hmm. Kalau aku lihat kayak di Australia, di Amerika gitu. Silakan, silakan bertanya Bapak Edi. Tapi kan ini bertani juga kan. Oh iya, bertanya apa tuh? Bertani digital. Ya, Bisa oke, jadi. kalau persoalan kerja gitu. Hmm. Kemarin pernah dibahas di episode 2. Oke. Nah, aku sempat ngebahas kayak, oh iya, aku tidak bekerja. Aku jadi menarik tuh. Definisi kerja tuh, kok aku jadi menarik? Aku jadi tertarik. Mhm. Definisi kerja tuh apa menurut kau? Karena ketika kau bilang, aku pengangguran, tapi bukannya terus ada proses yang terjadi ya? Oke, oke. Oh, iya, iya. Oh, kalau konteks dulu. Kalau konteks yang kemarin itu adalah kerjanya kerja formal aku maksud. Kerja Hmm. formal itu adalah kerja, definisi aku ya Iya, gitu. iya. Jadi kerja di satu instansi lah gitu. Maupun swasta atau negeri maupun apapun itulah gitu. Atau kerja sama orang. Jadi instansi yang memang resmi. Resmi di sini nih dia punya badan hukum gitu atau badan usaha kayak gitu. Nah, itu konteks yang aku sebut kemarin itu konteksnya kerja di tempat seperti itu. Kayak gitu, Oh. betul. Tapi bukan berarti ketika aku tidak kerja, nah gitu kan, aku tidak Hmm. berproses. Tetap berproses, setiap hari tetap melakukan apa ya, belajar lah kalau aku bilang, ngulik gitu. Nulis artikel, ngulik gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan walaupun tetap nganggur gitu. Oh. Walaupun sebetulnya side project-nya tetap ada. Kayak gitu. Ya side project-nya kecil-kecilan lah. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di omongan kemarin itu kan konteksnya ya memang kerja 9 to 5. Hmm. Nah, ada penghasilan bulanan yang tetap gitu. Tep- Kalau untuk konteks itu gitu. Tapi kalau kita berbicara konteks kerja secara keseluruhan gitu. Ya sebetulnya di kepala aku ketika dia menghasilkan income itu udah kerja. Ada potensi menghasilkan income, yaitu udah kerja. Potensi berarti. Iya, Atau harus menghasilkan income? potensi dulu gitu. Jadi tidak harus menghasilkan income gitu. Walaupun gagal kan dia kerja juga gitu. Tapi kan nanti bisa jadi dari kegagalannya baru dapat income gitu. Kayak belajar dulu gitu dari kegagalan yang sebelumnya. Berarti kalau gitu tuh sebetulnya aku juga cukup penasaran kan karena beberapa kali ditanya orang katanya kayak Betul. di lo kerja nggak gitu. Aku Mhm. selalu ngomong aku kerja kan. Iya. Tapi apakah itu menghasilkan uang? Belum tentu. Nah, gimana tuh menurut kau?
Ya karena itu aku bilang tadi kan, kadang definisi orang beda-beda terhadap kerja, gitu tuh. Nah, kalau yang aku lihat umumnya gitu, definisi orang itu terhadap kerja itu kerja 9 to 5 menghasilkan uang. Kalau tidak, bikin bisnis menghasilkan uang gitu. Nah itu. Tapi biasanya kalau anak-anak seumur aku tak tahu lah ya, umur umur Aku ini muda. masih muda ya, sorry ya. Baru Nah, tamat maksudnya kayak SMA. kalau masih anak-anak baru tamat kuliah gitu Baru ceritanya. tamat SMA. Ya, kayak SMA gitu. Ya kerja tuh ya 9 to 5 gitu. Ada kantornya gitu. Melakukan sesuatu gitu kan. Oh, Terus setiap bulan kita dibayar gitu. Nah, mungkin di pergaulan itu dia tidak nanya dulu definisi kerja menurut kau, menurut menurut dia apa dulu. Kan bisa bisa jadi berbeda tuh, sangat berbeda ketika kau bilang, "Kok kerja ya?" Dia nanya nih kawan gue bilang, hmm. "Di, kok kerja ya?" katanya. Ya, Iya. Terus gue bilang, "Ya aku kerja," gitu. Berapa gajinya sebulan gitu. Nah, itu kan sulit juga dijawab. Apa tidak yang kau ada. kerjakan? Apa yang kau kerjakan? Kayak gitu. Nah, itu kan berbeda lagi kan. Karena mungkin definisi dia tentang kerja tadi 9 to 5. Sementara kau berbeda lagi definisi. Menurut kau setiap kau melakukan karya, kau gitu, yang bakal nanti ada potensi menghasilkan uang, ya itu udah kerja gitu. Kayak gitu. Ya menarik juga ya. Kalau gitu akhirnya berangkat dari definisi yang kita pilih. Iya, betul. Cuman kan kita harus menjelaskan, capeknya adalah kita harus menjelaskan ke orang lain tuh definisi yang kita pilih tadi. Karena di sosial berlakunya kerja tuh ya yang 9 to begitu. 5, betul. Menurut aku bukan persoalan 9 to 5-nya sih, tapi kayak Mhm. harus ada penghasilan sebulan. Kayaknya publik tuh mendefinisikannya begitu deh. Iya, publik berarti mendefinisikan kerja itu adalah ketika kau punya penghasilan Ah, ya, dalam sebulan dengan jumlah tertentu gitu, kayak gitu. Atau kita harus buka undang-undang nih. Kita lihat undang-undang kerja, kan biasanya ada tuh. oh iya, Contohnya kayak contohnya kayak di undang-undang elektronik, iya ya betul. kan? Gimana? Undang-undang elektronik itu ITE ya, itu tuh Ya. ada definisi tentang data elektronik apa kayak gitu, transaksi elektronik apa dijelaskan di Tapi kan situ. nanti diinterpretasi ulang. Kalau itu urusan lain ya. Kalau itu urusan lain ya. Oh iya Ya. itu urusan lain. Sulit kalau kita, aduh sulit Oh kalau iya itu. iya iya. Ya, memang itu agak agak ini ya, agak rumit. Iya, Memang agak banyak rumit. banyak celah interpretasi. Betul, betul. Karena bisa jadi interpretasi yang satu digunakan untuk melawan interpretasi yang satu. Iya, Ya, gitu kan. make sense, make sense. Nah, itu tuh. Tapi kalau persoalan ini misalnya eh, menurut kau kan kau bekerja meskipun waktu itu kan kau bekerja Kayak waktu itu ya. remote iya ya. Iya, iya, betul. Waktu Kan itu aku remote bekerja. remote kan. Betul. Tapi seberapa penting menurut kau berpakaian? Oh, kalau oke. Sorry, iya karena kan misalnya kerja remote tuh kayak kadang kita kalaupun Zoom bisa mati kamera misalnya Mm, gitu mm, kan. mm, mm, mm. Nah, menurut kau tuh seberapa penting menggunakan pakaian atau sebetulnya ya udah tidak berbaju juga tidak apa-apa gitu atau ya udah ngasal-ngasal aja gitu. Atau gimana gimana kau membuat dress well gitu. Oke, terus Bella. Kalau itu tergantung sih, tapi tergantung orang masing-masing. Kalau itu kan sulit ya. Kalau kita mencari apa? Nggak lucu kan kalau tergantung orang masing-masing kita kayak nanya penonton penonton kan kita Oh nggak ada iya, penonton kan maksud aku masuk. versi kau aja. Versi aku betul. Kalau versi aku tetap harus berpakaian yang nyaman. Pagi mandi gitu, terus di depan komputer udah berpakaian yang nyaman gitu. Itu tuh penting sih. Ada starter pack nggak? Starter pack. Starter pack itu gimana tuh definisinya? Maksudnya harus ngapain dulu gitu ya? Ya, kayak atau harus ada apa? Harus ada kopi nih, starter pack kerja, misalnya kopi dan cemilan, misalnya gitu-gitu. Iya, iya. Meskipun nih remote. Remote ya, Ya. itu tergantung sih, tergantung situasi dan kondisi aja. Kalau ada ya dibawa ke kamar gitu kan, Kalau ke gitu ruang kerja. kalau itu namanya tergantung ekonomi. Tergantung nih udah gajian atau belum nih. Oh Kalau masih iya. awal bulan masih oke, masih bisa gitu Nah, kan. betul. Tapi kalau udah akhir bulan kayaknya jangan dulu ya. Kayak gitu. Tapi kan, nah ini juga menarik. Ya bentar dulu, Apa? tapi terkait tadi dress well tadi itu sebetulnya untuk aku pribadi ngebangun mood. Contohnya Oh, ketika kita
bangun itu lebih awal, ya misalnya lebih awalnya definisi 30 menit lebih awal sebelum mulai kerja ya. Iya. Bukan bangun pagi ya. Ya, bukan bangun pagi ya, oke. Atau 15 menit ya gitu. Iya. Ya, jadi ada waktu mandi, berpakaian yang rapi gitu. Jadi di depan komputer itu mindsetnya udah siap, di depan meja itu udah siap. Oh, aku siap bekerja hari ini. Jadi meja udah bersih kayak gitu. Pakaian udah rapi, rambut udah oke gitu, semua udah oke. Ya, itu. Jadi kayak nyaman aja, aku siap bekerja. Jadi kayak prepare itu tuh. Kayak SpongeBob, aku siap, aku siap, aku Ya, siap. dia sampai bawa spatula kan. Iya. Aku siap, aku. Datang Patrick, bawa ngajak dia main. Iya. Gitu. Tapi kalau lanjut misalnya tuh persoalan tadi kerjaan remote. Mm. Kalau kau pernah melakukan kerjaan remote kan berarti hampir selalu suasana ruangnya, kalau kau bekerja di kamar berarti ruangnya di kamar gitu. Mm. Nah, eh, itu mempengaruhi suasana kerja nggak? Karena kan beda ya kalau pengalaman di kantor itu meskipun ruangnya kantor, tapi kita bertemu orang gitu. Iya. Terjadi obrolan atau sesimpel misalnya waktu istirahat ngerokok bareng gitu atau pas pulang uh, ajojing. Ya kan berarti ada apalagi teman-teman yang kerja di ibu kota bisa. Iya, iya. Ibu kota kita oh salah. Pindah. Pindah. Kita belum punya ibu kota. Belum punya. Kan statusnya masih ditangguhkan. Seingat aku, Oh iya betul. Jakarta udah tidak ibu kota, Iya, iya, IKN iya. yang sekarang masih belum diresmikan. Iya. Tapi tidak tahu lah ya. Nanti kita cek Nanti beritanya kita ya. cek ya. Ya takutnya kita salah. Iya. Ya, lanjut. Yang tadi bagaimana tuh persoalan ruang itu mempengaruhi suasana tidak? Karena kan kalau di kantor kayak tadi ada orang gitu. Mhm. Oh iya, mempengaruhi sih. Jadi ada momen kayaknya kita bosan dengan ruang kita yang gitu-gitu aja. Contohnya kayak tata letak meja aja gitu, posisi meja gitu. Kalau aku kadang per beberapa bulan sekali aku ganti. Kadang bisa di kiri, kadang bisa di kanan gitu. Jadi mejanya aku ganti tata letaknya. Bisa ngadap ke jendela, bisa juga tidak. Nah, itu tata ruangnya. Contohnya juga seberapa banyak barang yang di atas meja gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Gitu. Hmm. Misalnya kayak bulan pertama ya udah kasih aja tumpukan buku di meja. Sok-sok biar kelihatan pintar gitu kan. Terus nanti bulan kedua bosan gitu. Ya udah ini lagi. Kita hilangkan bukunya, dibikin bersih mejanya, tidak ada apa-apa kecuali laptop, komputer, monitor gitu. Itu bisa gitu. Nah, kalau interaksi dengan orang lain, biasanya kan kita bisa bikin room meeting yang isinya cuman bergosip lah kalau aku bilang. Bukan bergosip, after kerja gitu. Keluh Atau kesah, keluh kesah. ya keluh kesah. Jadinya di akhir-akhir jam kerja ya kita bisa ngajak teman kita meeting gitu. Bro, gabung bro, sini bro nongkrong. Nah, kita bilangnya gitu. Oh, tapi dalam ruang virtual itu. Ya, dalam ruang virtual. Mungkin gitu minusnya. Ya minusnya mungkin tidak ada interaksi yang bisa kalau berteman itu kan kalau bertemu interaksinya kan lebih apa ya? Lebih lebih enak bisa ngelihat wujudnya Iya, iya. gitu. Bisa megang orangnya gitu Betul, kan. betul. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh tidak kita dapatkan kalau secara virtual. Tapi kan ada metode lain. Ada namanya kerja dari kafe. Apa tuh? Nah, Itu ya gimana tuh? berarti di momen-momen tertentu nanti kalau untuk teman-teman yang daerahnya sama gitu di satu company gitu Hmm. kan, terus daerahnya sama ya kita kerja bareng di kafe gitu. Kita cari tempat, kita kerja bareng. Kita cari tuh kafe-kafe yang internetnya cepat kayak gitu. Memang yang Nah, kafe menyediakan ini ruang buat kerja gitu. ya itu banyak kan sekarang kan kafe menyediakan ruang buat kerja sama ruang buat cuci mata. Tempat ini ya. Mbak-mbak skena. Nah, betul, Mbak-mbak skena. Tapi kalau sekali kerja di kafe itu akan menghabiskan biaya berapa? Oh, Nah, lah. worth it tidak? Maksudnya itu tuh pertanyaan yang kayaknya penting lah gitu buat dibahas. Oke, kalau kondisinya itu sebetulnya tergantung orang sih. Kalau kalau aku pribadi tergantung orang karena orang-orang tuh tergantung cara dia memandang uang sih. Ya kan? Ya Oke. gitu kan. Tapi kalau untuk aku pribadi untuk 2 minggu sekali worth it. Waktu kerja ya. 2 minggu sekali sebetulnya worth it aja kita kerja dari kafe.
Menghabiskan gitu. berapa uang tuh sekali? Bisa sampai 100 sampai 200 kayak gitu. Antara 100 sampai 200 ribu lah gitu. Berarti memang udah ada spend budget tuh buat Iya, kalau kayak oh nih kayaknya harus nongkrong. iya, kalau aku pribadi udah nyiapkan budget. Jadi per apa? Per setiap gajian itu ada namanya budget budget nongkrong kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini semenjak nganggur gitu kan, itu itu ngelihat komputer udah butek aja sendiri tuh. Jadi kayak di meja komputer udah sangat tidak nyaman gitu kan. Nggak tahu gitu. Vibe-nya tidak dapat seperti kerja dulu. Ya lebih 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 sering sekarang eh, ini WFC lah gitu, kerja dari kafe gitu. Nah, kerjanya yang ngerjain kerjaan sampingan atau belajar hal baru. Itu lebih produktif Itu lebih tuh. produktif ternyata. Nah, tapi setelah aku tidak bekerja, Kesadaran ya, datang setelah terlambat ya. betul datang kesadaran datang terlambat. Gitu. Tapi mungkin waktunya di krusial, tidak full sehari lah. Jadi setelah makan siang nanti sore pulang lagi. Kayak Oh, gitu. Ya menyegarkan suasana lah kayak gitu. menyegarkan mata. Tergantung tempat ya. Oh, rekomendasi tempat WFC di Bandung yang paling worth it. Dua aja. Yang di bawah flyover tuh apa tuh? Blue Space. Brew Space, tuh betul. Itu menurut aku salah satu yang paling worth it. Tapi harganya cukup ini Wah, ya, harga cukup lumayan mahal. lumayan. Itu 2 minggu sekali aja ya. Kalau jangan setiap hari di situ. Kecuali gajinya udah oke gede lah gitu Hmm. ya. Tapi kalau ini janganlah. Terus yang kedua apa ya? Hmm. Sebetulnya yang kedua ini di tempat banyak anak muda nongkrong yang dekat tuh bagus. Apa namanya? Oh, Brizzle. drizzle. Drizzle. Iya, Nah, iya. itu oke itu. Tapi yang agak ke dalam ya, jangan yang di luar gitu. Nah, menurut aku dua itu oke Itu sih. oke-nya apa? Suasana atau banyak ini mbak-mbak skena gitu? Banyak-banyak mbak skena aja, enggak banyak-banyak anak-anak skena, bukan mbak anak-anak skena aja. Oh Jadi ya. kita bisa lihat, oh ternyata fashion anak skena tuh kayak gitu gitu. Nah nanti kan kita bisa bisa coba-coba lah gitu Lihat kan orang adu kayaknya. outfit. Iya, adu outfit. Kita bisa lihat cara orang adu outfit. Kita bisa lihat, oh gitu. Referensi lah gitu. Oh iya. Ya, jadi biar tak kaku gitu. Karena kan udah di pekerjaan kita kaku gitu kan. Dianggap orang kaku. Kebanyakan programmer kan dianggap kaku Iya kan. betul. Nah, jadi itu inspirasi lah menurut aku. Gitu. Ini berarti dalam rangka bikin podcast dalam rangka mengusahakan bahwa programmer itu tidak kaku ya. Iya, betul. Itu membuktikan ke orang-orang Itu bahwa ini campaign campaign. programmer juga bisa ngomong. betul, programmer juga bisa ngomong. Jadi nggak boleh kaku. Jadi harus santai. Harus campaign gitu ya. Iya kayaknya menarik tuh ya. Betul. Tapi juga kayaknya tidak bukan 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 hanya programmer aja yang kaku. Kayaknya banyak juga pekerja-pekerja lain sebetulnya yang kaku. Yang non marketing mungkin atau non desain, non orang desain gitu. Yang Tapi berbau hal-hal pasti, yang dikerjakannya berbau terstruktur dan pasti gitu. Biasanya menurut aku biasanya orang-orang kayak gitu tuh tidak terlalu aktif berkomunikasi dengan orang lain. tapi kawan-kawanku juga yang desainer beberapa yang di kampus juga komunikasinya ya kurang juga. Kurang juga kan? Iya. Ada yang kayak gitu. Susah tuh mengungkapkan isi hati kali ya. Iya, isi hati dan keinginan kan Iya. sebetulnya kan. Dia pengen mengungkapkan apa gitu. Nah, itu sulit. Itu tuh ada beberapa faktor tuh. Keberanian atau merumuskan pertanyaan di kepala tuh. Nah, itu sulit tuh kalau tidak terbiasa. Menurut aku. Jadi agak rumit dia untuk naik ke area yang kadang kan misalnya kalau dia pengen jadi creative director katakanlah gitu. Hmm. Sementara dia start dari desain grafis tuh. Oh iya. Nah, kemampuan kerja creative director kan hampir selalu mentransfer ide ya. Basically ya. Iya, Hampir basically. selalu mentransfer ide ke kepala orang lain kan. Nah, berarti kan dia harus bisa membahasakan secara oke. Iya. Nah, ternyata teman-temanku yang jadi desainer tuh agak kebingungan kadang untuk mau naik ke atas sana Oke. untuk jadi creative director ya. Karena Iya, dia iya. jadi bingung kayak aduh gimana ya caranya mentransferkan ide gitu atau gimana ya caranya ngobrol kadang skillnya wah jangan ditanya gitu Skill teknis ya, skill skill teknisnya teknik bagus ya, sekali secara gitu ya. technical tuh kayak wah parah gitu. Hmm. Itu kayaknya kemampuan akhirnya kemampuan ngomong menjadi sangat sangat berguna ya. Iya,
tadi. Balik yang ke pertama kita omongkan kan. Iya, tapi Sesimpel dia bisa storytelling aja itu udah sangat bagus. betul, tapi mungkin kita juga punya ketakutan ngomong ya. Iya, karena Kalau nggak biasa gitu. Iya, karena takut kan gitu. Cuman dia nggak pernah bertanya aja gitu, efeknya apa gitu. Kadang ketakutannya tak berdasar aja. Takut idenya ditolak, takut dimarahi, apa takut dipecat. Nah gitu kan. Kalau semuanya. Kalau semuanya gitu. Kalau aku ngomong takut dipecat, tapi kalau tak ngomong lama-lama bisa dipecat juga dong. Iya, Nah gitu kan. betul betul betul. Jadi dia harus kayak melatih logikanya aja gitu. Nah, ngomong seperlunya gitu. Bisa juga, tapi jangan juga tapi tergantung lah gitu. Nah, itu tuh tergantung orangnya lagi kan. Kalau aku pribadi ya tergantung nggak ya. eh dia harus latihan sih kayak gitu tuh. Harus selalu latihan ngomong aja. Beranikan diri. Apa yang ngedrive kita untuk latihan? Menurut aku nih, kalau gitu apa sih hal yang ngedrive kita untuk latihan? Harusnya kekecewaan kalau menurut aku. Jadi contohnya ketika dia punya ide tapi idenya tidak terkirim terdeliver ya, tersampaikan berarti tersampaikan dengan baik kan bisa jadi dia kecewa. Iya kan? Nah, karena kekecewaan itu berarti harus introspeksi gitu. Oh, ternyata aku cara nyampaikannya tidak bagus. Atau dia kecewa kan menurut gini nih, ketika diskusi ternyata dia udah terpikir solusi yang baik. Cuman dia tak berani ngomong aja gitu. Ternyata ada temennya yang ngomong gitu. Dengan solusi yang mirip seperti dia. Berarti kan dia kecewa. Harusnya apa namanya dia dapat poin plus gitu karena dia berani ngomong gitu, tapi ternyata gara-gara dia tak berani ngomong, nah dia terdiam gitu aja. Nah, sebetulnya ada peran juga leadership. Leadership itu peran dari leadernya, leader di atas dia satu level lah gitu. Yang ngedrive dia untuk bertanya gitu. Untuk jadi buat ngedrive dia, Berpendapat. iya gitu berpendapat gitu. Nah itu, cuman rada sulit juga kita nyari orang yang bisa mancing orang lain untuk berpendapat Oh gitu. iya betul. Ya, karena ada tekniknya. Menurut aku tuh tekniknya harus disesuaikan dengan orang-orang lawan bicaranya. Kalau orang yang nih, kebayangkan di ketemu bawahan gitu kan, ya. Ketemu bawahan atau partner kerja yang dijawabnya itu Partner kerja lah ya. iya partner kerja. Bahan tuh kayak Oh iya, terlalu sorry. kuasa nggak sih? Betul-betul. Partner kerja Nah, yang apa namanya? Yang jawabannya itu cuman iya atau tidak aja gitu atau singkat aja dia jawabnya gitu. Nah, itu kan sulit kan? Sulit. Nah, kadang harus dipancing dulu dengan pertanyaan hal yang lain, hobinya apa gitu. Setelah dia nyaman, baru dia mau berkomunikasi. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu tuh. Nah, itu sulitnya kalau menurut aku. Kalau jadi leader. Cuman kebetulan aku belum pernah ya di ini kan jadi leader ya. oh, Gitu. tapi kayaknya ini ya punya pengalaman melihat. Iya, punya pengalaman melihat. Kalau pengalaman Observasi kali. observasi, aku lebih sering ngobrol ke rekan-rekan kerja. Gitu. Jadi aku suka aja ngobrol ke rekan-rekan kerja yang lain, yang satu level gitu kan. Secara struktural ya, Ya, secara struktural gitu. Jadi lebih lebih sering itu. Dan aku ngelihat, oh ternyata semua orang tuh bukan tidak suka ngomong. Dia suka ngomong kok, tapi harus tahu cara memperlakukannya gitu, menerima gini. Bahkan cara kita merespon omongan aja, wah itu tuh bisa berpengaruh. iya iya, setuju. Iya, iya kan? Nah, kau mungkin lebih 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 inilah ya kan, lebih lebih banyak dapat hal seperti itu. Karena apa kau terbiasa dengan gaya barbar kalau ngomong kan. Pasti kau langsung bisa melihat ekspresi orang lain. Iya. Ya kan? Ya kalau aku kan biasa yang penting ngomong aja dulu gitu. Betul, Karena yang penting menurut aku ngomong. kesalahan tuh takkan bisa kita hindari. Mm, mm, Itu mm, mm. satu. Tapi bisa diminimalisir Mm-mm. kalau kita sudah biasa ngomong atau udah biasa melakukan. Betul, betul. Jadi kayak pasti salah aja gitu. Kalau menurut aku selalu yang kutanamkan kayak kayaknya pasti salah tapi ya udahlah ngomong gitu. Iya. Tapi emang deg-degan sekali. Misalnya kalau kalau aku tuh biasa waktu itu misalnya di rumah belajar. Mm-mm. Kemudian kayak kadang kan kita butuh ini ya butuh mengukur kayak pengetahuan yang kupelajari works nggak di dunia yang aku inginkan gitu. Oh iya, misalnya Nah, kau belajar tentang fotografi dulu di rumah, ya misal ya, betul. dasar-dasar fotografi dulu Nah, di rumah gitu. Ternyata kau mau mencoba ini berguna atau tidak di dunia sesungguhnya gitu. ya
Nah, akhirnya kadang tuh ikut diskusi. Jadi biasa Iya. kan kalau pameran foto atau pameran seni ada diskusi artis topnya, ikut diskusi. Terus pertama kali nyoba nanya tuh emang deg 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 Iya, gitu, jantung kayak gitu kan. Duk, 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 duk. hampir gemetar ya kali ya Iya. gitu, sampai kayak Hmm. gitu, harus kayak kadang terasa sangat emosional kata yang keluar dari, jadi kayak Oh iya. Ah. maksud kita kadang tidak emosi gitu. Maksud aku Oh, sebetulnya iya, kayak tujuannya tidak ada ya emosi tidak ada mungkin ya. emosi di dalamnya Iya, iya. gitu. Tapi karena gugup tadi kan tekanan kan, kita Mm-mm. tertekan sama exposure, sama exposure, kayak selebgram gue. sama Exposure. sama ini apa, sama suasana, Mm-mm. sama suasana. Nah, kemudian dari sana kita kan berusaha, sebetulnya yang kita berusaha lawan adalah tekanan dari diri sendiri kan, untuk ngomong dong. Jadi kadang Iya. keluarnya tuh bisa emosi dalam bentuk intonasi atau cara Oh. menatap, gerak tubuh gitu-gitu. Nah, itu Oke, tuh oke. cukup 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 rumit ternyata, tapi ketika lambat laun dilatih jadi kayak oh ya udah gitu, sebetulnya berlalu juga kan. Toh kalaupun nanti pertanyaannya nggak konteks atau pertanyaan jelek, Hmm. setidaknya kita ngerti aja. Maksud aku kayak oh jelek ya ternyata yang kupertanyakan, oh berarti kurang belajar, ya udah belajar lagi gitu. Iya, iya. Oh, jadi kita bisa langsung cepat dapat feedbacknya ya. Iya, Itu penting ya. penting, Penting tapi ya. kan kadang masalahnya juga Kita takut dapat feedback. iya gitu. Kita takut feedback kita nih nanti dianggap orang bodoh atau tidak. Iya, Ya, misalnya orang ngasih feedback ke kita, ya kan, ya gitu kan. karena kan Ini usaha orang. usaha kan, Iya, iya, iya. masalahnya itu ada usaha kan, kayak kita Mm-mm. dah apa, kayak yang kayak orang bilang lah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil Oke, gitu. usaha di teman lagi. Iya, tapi kan kalau kita misalnya belajar di rumah kemudian kita Iya. ikut diskusi Hmm. atau ikut apalah untuk menguji pengetahuan kita, kemudian kan dapat feedback. Iya. Kalau ternyata feedbacknya jelek, Iya. kan kita selalu merasa, aduh, apa benar usaha tidak mengkhianati hasil Oh gitu ya, kan? selalu bertanya ya, Iya, selalu bertanya. Jadi kayak tidak juga, aku udah belajar tapi tetap aja dipandang orang negatif juga terhadap betul. pertanyaan aku tadi gitu Ah. ya. Feedbacknya tidak bagus juga gitu, dianggap tolol dia. Sulit juga tuh dianggap tolol. Itu emang kayak Iya, iya. Padahal sebetulnya itu adalah proses tadi ya, proses menuju hasil yang baik sebetulnya. Nah, iya, atau mungkin aku pernah baca komik judulnya tuh The Boxer ya, kalau nggak salah di web. petinju, petinju. Iya, di webtoon. Oke, oke, Jadi boxer. ada satu karakter yang menarik ya, Mm, karena dia tidak berbakat. Jadi kan biasa ada pelatih gitu kan. Kalau Iya. di komik ini ya ada Mm, pelatih yang ngelihat kayak oh, ini anak-anak, oh ini berbakat, ini saya ambil gitu. Nah, ada Iya. satu anak yang tidak berbakat, tapi Oke. dia memang ingin tinju aja. Jadi dia latihan sekeras-kerasnya gitu. Sampai satu waktu dia harus melawan salah satu petinju hebat lah gitu, salah satu karakter yang hebat di Di, komik di ini. komik itu Iya, gitu ya. nah dia kemudian agak takut gitu. Terus dia bertanya ke salah satu petinju senior kayak Mhm. gitu. Kemudian ada kata yang paling menarik dikeluarkan si petinju senior ini, begini katanya. Jangan-jangan kamu mengkhianati hasil, kamu mengkhianati usahamu katanya. Oke, bentar. Jangan-jangan kamu mengkhianati usahamu. Iya. Wah, menarik. Gimana tuh? Jadi kan kalau tadi kan premisnya adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu Ya, kan. premisnya itu tuh Iya. kan. Ya, kalau yang tadi itu kita Nah, ternyata ngomong. pas di komik The Boxer itu ada dia ngomong jangan-jangan kita yang berusaha itu Hmm. mengkhianati usaha kita gitu. Oh. Dengan cara kayak tadi misalnya tidak pede. Oke, berarti ketidakpedean itu adalah bentuk kita mengkhianati usaha kita Bisa sendiri tuh. jadi ya, Bisa salah jadi satu ya, salah indikasi. satunya. Iya, Oh, salah satu indikasinya. indikasi. Karena jadi cukup menarik kalau di kepala aku tuh kayak oh iya ya, karena kadang kita kayak katakanlah si orang ini adalah tokoh tertentu, dia punya posisi gitu. Iya, Kemudian iya. padahal kita juga sudah belajar di rumah. Hmm. Kita ketemu dalam diskusi ketika ada orang ini kayak aduh pertanyaan aku pasti gagal pasti ini. Tapi maksud aku poinnya kan bukan itu. Tapi adalah ketika dia bertanya kan. Iya. Karena ada hak tuh kan kalau Oh iya, dalam ada. diskusi Betul, dia ada. sudah mengambil hak dia Heeh. melalui usaha tadi. Hmm. Tapi kan kalau ternyata hasilnya tidak maksimal, ya kayaknya tidak ada yang cukup ideal juga gitu. Betul, jangan kecewa aja. Berarti Iya. intinya gitu ya. Kalau kau kecewa berarti Bukan ya. jangan sih. Kalau Berarti- menurut aku akhirnya tiap perasaan tuh tidak usah di denial gitu ya. Oh, Mungkin memang harus kecewa gitu. oke. Tapi ya udah gitu.
Oh, after bukan itu nggak gimana gitu ya? iya, Setelah menerima perasaan tadi ya, perasaan denial, oke, perasaan kecewa tadi, betul. itu after itu mau gimana gitu ya? Heeh, karena menurut aku tak perlu juga kayak ya kalau kita sakit hati misalnya atau kita Hmm, kecewa, kita merasa bodoh ya akui aja perasaan itu gitu dan apa ya, terima aja gitu. iya iya sih. Itu kan Hmm, kayak nah, itu kan jadi salah satu indikasi juga ketika kita berusaha, ya kita sudah menerima bahwa kita berusaha gitu. Kemudian ya kita mencoba pengetahuannya gitu. Works nggak di publik gitu. hmm. Nah, itu kayaknya jarang dilakukan gitu. Jarang orang yang melakukan itu ya. Iya, kemungkinan kemungkinan atau di lingkungan lah yang aku temui ya. Hmm. Sekecil lingkungan aku ya begitu jarang sekali gitu. Jadi kayak kadang kita juga pengen langsung bombastis ya. Tiba-tiba mau langsung meledak gitu Iya, ya di berharap dalam karir, contohnya gitu kan. berharap Berharap dapat gift dari Tuhan yang kayak aku kasih kau. bisa-bisa jadi. Tapi kan kalau untuk dapat gift harus jadi anak seseorang dulu. Wah, Jadi anak seseorang. Oh, oh, bukan. Bukan gitu. bukan. Oh, bukan. Aku kira kalau dapat gift tuh harus jadi. Kalau kau lihat di anime-anime itu gitu kan Naruto Nah, misalnya. Naruto kan. Naruto kan dia anaknya kaki keempat. Oh iya, Iya kan, dapat gift dia. Betul. Dia betul. dapat gift Si QB. QB. Cuman adalah mampu tidak dia menghandle QB. Kan Kalau gitu. betul betul. Tapi kalau ini aku jadi ingat nih. Hari itu ya karena QB ya. Maksud aku QB ini agak agak filosofis ternyata gitu. Kenapa? Apa yang membuat QB filosofis? Kan cuma Kar rubah ekor 9. Bahkan rubah itu kan diidentikan dengan wanita kalau kita berbicara iya, di ini Cina kan. iya. Kalau kita nonton film-film Cina itu, Nah, iblis rubah apa iblis dengan ekor 9 rubah ya, rubah ekor 9. habis. Dah, dah, dah.